dalam acara Podcast Hukum Kepemiluan seri ke-12. Pada kesempatan kali ini, saya Hikmah Novendari akan menjadi host pada kesempatan kali ini. Dan tamu kita pada hari ini merupakan tamu yang luar biasa. Mari kita sambut Dr. Imam Nur Hakim. Selamat datang Bapak. Baik. Inggih. Apa kabar Bapak? Apakah sehat? Alhamdulillah. Puasanya masih lancar ya Pak? Ya, kita memasuki 10 hari terakhir ya Pak. Ya, semoga lancar terus. Amin. Bapak, hari ini topik kita sangat menarik nih Pak. Masih berkaitan dengan pilkada serentak nanti yang akan dilaksanakan bulan November nih Pak, 2024. Topik kita pada kesempatan hari ini yakni tentang pedoman teknis pendaftaran pemantau dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Yang pertama ini Pak, saya mau tanya nih Pak, kenapa terkait dengan pendaftaran pemantau dan lembaga survei ini perlu ada pedoman khusus ya Pak? Ya, saya kira setiap tahapan dalam satunya terkait dengan pendaftaran pemantau, kemudian juga terkait dengan survei dan hitungan cepat hasil pemilihan, itu juga harus diatur. Nah, salah satunya di sini tentu KPU karena nanti adalah lembaga yang memberikan register ya kepada pemantau maupun kepada lembaga survei, termasuk juga soal penghitungan cepat. Maka KPU harus membuat yang namanya pedoman itu sebagai rujukan ya bagi KPU dalam proses nanti pendaftaran pemantau dan lembaga survei itu. Iya Pak, saya itu mungkin biar seragam ya Pak, Ya, biar nggak beda-beda gitu ya. betul. Iya Pak. Sehingga nanti Kemudian ini Pak, misalnya ternyata sudah ada yang membuka pendaftaran, tapi pedomannya belum diterbitkan, itu statusnya gimana Pak? Apakah kemudian harus mendaftarkan ulang atau bagaimana? pedoman teknis pendaftaran pemantau dan lembaga survei ini. Tapi sesuai dengan arahan dari KPU itu kan masih bisa ya dilakukan ya. Nah, setelah keluarnya keputusan ini tentu semakin menguatkan kepada kita jajaran KPU di kabupaten kota dalam proses nanti ketika ada pemantau atau lembaga survei akan mendaftar ya pada saat di tahapan pemilihan tahun 2024. Gitu ya, berarti tetap sah gitu ya Pak, tetap berlaku gitu ya Pak. Nah, kemudian mungkin dari teman-teman Iya nih Pak, mungkin akan bertanya-tanya, kenapa sih nanti pilkadanya harus ada pemantaunya, kemudian harus ada lembaga survei gitu Pak? Itu kenapa sih Pak harus ada gitu? Maupun pemilihan. Saya kira itu sesuatu yang sangat penting ya, karena kita juga selaku penyelenggara pemilu KPU itu kan juga perlu mendapatkan data informasi mungkin juga masukan ya dari masyarakat, dan terutama adalah partisipasi masyarakat dalam proses tahapan pemilihan itu. Nah, salah satu partisipasi masyarakat yang bisa dilakukan ya salah satunya melalui lembaga pemantau itu atau lembaga survei itu yang bisa menyajikan data-data terkait dengan pemilihan yang tentu tujuannya adalah dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi masyarakat itu sendiri dalam pemilihan itu, sehingga nanti partisipasinya semakin tinggi. Itu kan sebetulnya rekan-rekan pemantau dan rekan lembaga survei juga ikut mensosialisasikan, ikut mendorong partisipasi masyarakat gitu kan, dan tentu ikut memastikan ya pemilihan itu berjalan sesuai dengan ketentuan sesuai dengan peraturannya yang ada.
Jadi benar-benar memantau berlangsungnya Betul, tahapan iya. gitu ya Pak. Baik, Pak. Kemudian ini Pak, dari kawan-kawan mungkin akan bertanya-tanya ini Pak. Pemantau itu kan ada pemantau yang dalam negeri, kemudian ada yang Dari asing gitu ya Iya. Pak. Itu perbedaannya itu seperti apa Pak? Ya, kalau pemantau dalam negeri tentu adalah pemantau yang memang berasal dari dalam negeri kan. Dia terdaftar di pemerintahan, lewat pemerintah itu, kemudian dia mendaftarkan kepada KPU ya. Entah, ya kalau dia sekupnya tergantung sekupnya, apakah dia akan memantau di tahapan pemilihan gubernur berarti di KPU provinsi, kalau pemilihan bupati wali kota berarti di kabupaten kota gitu. Nah, kalau pemantau luar asing ya, pemantau asing itu adalah pemantau ya yang berasal dari luar negeri. Nah, sebelum dia mendaftarkan di KPU RI, dia harus mendapatkan namanya rekomendasi dulu dari Kementerian Luar Negeri. Ya, Tetap nanti, harus rekomendasi iya, dulu ya Pak. jadi prosedurnya, mekanismenya nanti mengajukan permintaan permohonan rekomendasi dulu ke Kementerian Luar Negeri, baru kemudian dia mendaftarkan ya ke KPU RI itu terkait dengan persyaratan-persyaratan sebagai pemantaunya itu. Iya, Pak. Berarti tidak bisa asal gitu ya Pak, dari negara mana langsung datang ke Indonesia itu tidak bisa ya Pak, harus melalui. Oke Pak, kemudian ini Pak, mungkin kawan-kawan jadi IH ada yang tertarik gitu Pak, untuk mendaftar. Nah, untuk persyaratan persyaratan pendaftaran pemantau ini apa saja Pak? Khususnya pemantau dalam negeri dulu ini Pak. Iya, saya kira untuk persyaratan itu yang pertama tentu dia harus berbadan hukum ya teman-teman ya. salah satu kode etiknya itu dia tidak boleh melakukan satu tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilihan. Itu juga independensinya harus ditentukan. Termasuk juga salah satu syarat diantaranya itu adalah adanya adanya struktur kepengurusan. Ya, misalnya ada ketuanya, ada sekretaris dan seterusnya kan, struktur yang memang diatur di lembaga tersebut. Gitu. Termasuk juga nanti dia harus menyertakan sumber dananya dari mana. Itu kan ada nanti kan di form yang kita sediakan itu ada namanya form untuk menyebutkan sumber dana yang dia gunakan untuk kegiatan pemantauannya atau kegiatan surveinya, itu dia berasal dari mana harus disebutkan di situ. Harus disebutkan ya Pak. Iya, itu kan untuk transparansi kan, transparansi penggunaan anggaran dalam proses pemantau maupun dalam proses survei ya. Kemudian juga dia harus menyertakan surat keterangan domisili dari pemerintahan setempat, di mana misalnya kantor dia bertempat begitu. Dan juga nanti ada administrasi lain yang sudah kita siapkan ya, misalnya ada formulir yang harus diisi oleh lembaga pemantau yang akan mendaftarkan di KPU, baik KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota. Gitu ya Pak. Jadi misalkan Hikmah sendirian tiba-tiba mendaftar itu Belum bisa ya Pak ya. Karena harus berbadan hukum ya teman-teman ya. Lembaga. Sekretaris dan lembaga gitu ya Pak. Kemudian untuk pemantau pemilihan asing ini Pak, apa persyaratannya sama atau ada perbedaan sedikit gitu? Bagi pemantau dalam negeri juga dia ada salah satu persyaratan, yaitu dia harus sudah terdaftar minimal 1 tahun di asosiasi lembaga. Misalnya survei ya kan ada asosiasinya ya, dia harus sudah pernah ikut, itu minimal selama 1 tahun. Nah, yang bagi luar negeri itu saya kira selain tadi persyaratan itu yang tadi saya sebutkan ya, beberapa hukum dan seterusnya, itu dia juga yang tadi sudah saya sampaikan harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri itu sebelum nanti mendaftarkan ke KPU. Itu kan alurnya gini ya, kalau di keputusan 328 ya, itu kan diatur soal alur yang pendaftaran ya, alur pendaftaran pemantau itu. Jadi nanti kan kita kan sudah upload nih, sudah umumkan kan pendaftaran pemantau berikut dengan formulir yang harus diisi kan, ada persyaratan itu. Nanti jadi alurnya itu pemantau, calon pemantau lah, lembaga pemantau itu
dia mendownload dulu di linknya apa namanya websitenya KPU RI maupun KPU Kabupaten Kota atau provinsi itu. Nanti dia isi formulirnya, kemudian dia siapkan persyaratannya sesuai dengan yang ditentukan itu. Nanti baru dia serahkan ya secara langsung ya secara langsung ke kantor KPU provinsi kalau memang cukupnya dalam satu provinsi ya untuk pemilihan gubernur, kemudian atau ke kantor KPU Kabupaten Kota kalau itu sekupnya di Kabupaten Kota ya untuk pemilihan bupati wali kota. Untuk yang asing itu gimana Pak? Yang asing tadi, jadi sebelum ke KPU RI ya Pak maksudnya. Jadi untuk teman-teman harus berbadan hukum dulu baru bisa daftar gitu ya Pak. Tidak bisa Sendirian untuk mendaftarnya. Kemudian ini Pak, untuk terkait dengan lembaga survei atau jejak pendapat ini Pak, ketentuan pendaftarannya itu seperti apa Pak? ya untuk lembaga survei saya kira juga formulirnya itu dan persyaratannya apa saja. Nanti juga sama harus disampaikan langsung ke KPU di mana dia akan melakukan survei atau cek pendapat. Tadi kalau itu misalnya pemilihan gubernur berarti di KPU provinsi, kalau kabupaten kota berarti di KPU kabupaten kota. Gitu. Jadi secara menurut jenjangnya masing-masing. Iya, gitu secara ya, umum sudah persyaratan hampir sama ya. Hampir sama. Berbadan hukum, kemudian dia punya dipenuhi oleh lembaga survei itu. Termasuk juga kan di persyaratan itu nanti dia harus juga melaporkan ya di pedoman itu harus melaporkan terkait dengan proses surveinya itu. Misalnya dia harus memastikan bahwa survei itu betul-betul dilakukan dan wawancara itu betul dilakukan, dia wawancara langsung kepada responden di mana dia akan mendapatkan informasi itu. Jadi benar-benar harus berbadan hukum ya Pak. Iya. Untuk perorangan belum bisa mendaftar. gitu ya Pak, baik itu pemantau maupun juga lembaga survei gitu ya Pak. Nah untuk lembaga survei ini sendiri peran yang diharapkan ini Pak untuk dalam proses pemilu pilkada ini apa Pak untuk perannya sendiri? Sampaikan di awal bahwa ini juga bagian dari upaya meningkatkan partisipasi masyarakat itu sendiri. Jadi kita harapkan partisipasi masyarakat itu meningkat. Ya. Tentu partisipasi yang dimaksudkan tidak hanya sekedar partisipasi pada saat dia mencoblos gitu, ya Pak. tapi juga dia paham terkait dengan tahapan pemilu atau pemilihan yang sedang dan akan berlangsung. Kemudian apa peran yang bisa dilakukan, misalnya ketika ada tahapan coklit itu kan masyarakat tahu misalnya bahwa KPU akan melakukan proses pencocokan dan penelitian data pemilih gitu. Nanti pada tahapan kampanye dan seterusnya itu kan saya kira juga bagian dari peran-peran yang bisa dilakukan oleh masyarakat, dan posisinya pemantau juga lembaga survei itu saya kira juga sangat penting di dalam memastikan partisipasi masyarakat juga semakin meningkat. Nah lebih dari itu tentu juga yang tadi sudah saya sampaikan bahwa ada kode etik ya yang sudah harus dipenuhi oleh rekan-rekan pemantau maupun lembaga survei, yaitu salah satunya adalah dia bersifat independen ya, tidak menguntungkan, tidak melakukan satu tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilihan itu sendiri. Misalkan ketika itu sudah mendaftar dan ternyata ada indikasi atau dibuktikan bahwa Tidak independen gitu Pak. Itu tindakan selanjutnya dari KPU sendiri bagaimana Pak?
melihat misalnya apa yang dilakukan pelanggarannya itu, ya. Karena kalau kita baca di undang-undang pemilihan kan ada pelanggaran administrasi, ada pelanggaran pidana pemilu dan pidana pemilihan, ya, dan pelanggaran lain yang akan diatur ya di peraturan itu. Saya kira juga tentu itu nanti harus dilihat dari aspek hukumnya dulu kalau mau melakukan satu tindakan pelanggaran. Dan tentu karena KPU itu yang mengeluarkan akreditasi, kan juga kita punya kewenangan ya dalam hal itu. Jadi sepanjang misalnya persyaratan itu terpenuhi kan, ketika dia mendaftar kan kita kita bisa melakukan akreditasi itu. Itu kan nanti ketika misalnya pemantau mendaftar atau lembaga survei mendaftar ke KPU, itu tadi saya sampaikan alur-alurnya ya. Jadi ketika mendaftar misalnya ke KPU, misalnya ada pemantau atau lembaga survei mau atau akan melakukan pemantauan atau survei di wilayah Purbalingga katakan begitu. Kemudian dia menyampaikan berkas pendaftaran ke KPU Kabupaten Purbalingga. Kan kita sudah punya tim ya untuk menerima pendaftaran itu. Nanti kan di situ akan kita verifikasi ya terkait dengan persyaratan yang disampaikan apakah sudah terpenuhi atau belum. Ya. Kalau sudah lengkap nanti kita keluarkan akreditasinya. Nanti ada itu sertifikat akreditasinya. Oh, ada sertifikatnya. Ada, termasuk tanda pengenalan juga ada nanti. Nah, kalau belum lengkap berarti kita kembalikan supaya dilengkapi. Ya, Untuk pemantau itu sendiri, ketika tahapan itu sedang berlangsung, berarti boleh ikut serta atau bagaimana Pak? Atau terbatas aksesnya? Ya, makanya dalam salah satu form yang kita sediakan itu kan ada klausul bunyi begini, dia akan memantau pada tahapan apa, apakah seluruh tahapan itu, misalnya tahapan pencalonan, tahapan pemutahiran data pemilih, tahapan kampanye, pemungutan, itu kan semua tahapan itu, atau misalnya dia hanya memantau pada tahapan tertentu, misalnya dia hanya fokus memantau pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara misalnya. Itu kan ada di form yang kita sediakan itu. Di pedoman itu kan ada klausul yang harus disebutkan di situ. Memantau pada tahapan mana? Apakah seluruh tahapan pemilihan? Berarti kan seluruh tahapan itu dari awal ya sampai akhir, atau hanya pada tahapan tertentu. Baik Pak. Baik kawan-kawan JIH, untuk informasi yang sudah disampaikan oleh Pak Imam itu sudah sangat banyak ya teman-teman ya. Baik, mungkin teman-teman sebelumnya ada yang bertanya-tanya, apakah untuk menjadi pemantau itu bisa perorangan kah? Seperti lowongan kerja gitu Pak. Jadi sempat ada kawan-kawan ini yang bertanya gitu. Nah, tapi ternyata sudah disampaikan tadi oleh Bapak Imam bahwa ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Seperti harus berbadan hukum gitu ya. Baik, Pak Imam, mungkin ini dari teman-teman pertanyaannya tadi seperti itu. Barangkali ada closing statement dulu Pak dari Bapak terkait dengan topik kita pada kesempatan ini. Iya, baik, saya menambahkan ini ya terkait dengan tadi yang dilakukan pada saat pendaftaran ya. Jadi itu kan harus berbadan hukum kan ya, ada akte pendirian, kemudian ada susunan kepengurusan ya kan, kemudian surat keterangan domisili, ya, surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan bahwa lembaga survei ini, kalau lembaga survei ya dan perhitungan cepat itu telah tergabung dalam asosiasi lembaga atau jejak pendapat yang tadi disebutkan itu kan. Kemudian ada pas foto untuk pimpinan lembaganya, surat pernyataan kepatuhan ya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atau yang berlaku ya, dan surat pernyataan mengenai sumber dana. Itu yang tadi disebutkan ya, harus menyebutkan sumber dananya itu dia berasal dari mana. Itu harus disebutkan dalam rangka untuk mungkin transparansi itu. Kemudian yang penting juga yang saya kira menjadi perhatian kita tentu nanti pada saat itu kan persyaratan ketika kita menerima berkas ya pendaftaran itu. Nah, pada saat nanti teman-teman pemantau atau lembaga survei itu melakukan kerjanya, itu tentu juga ada beberapa hal yang perlu kita ingatkan. Misalnya yang pertama tadi yang saya sebutkan ya, tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilihan. Ya, saya kira kalau dalam hal ini kan bisa dipahami ya,
mungkin ini mengarahnya ke salah satu atau gimana kan, tentu itu tidak boleh dilakukan. Kemudian juga tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilihan. Jadi ketika rekan-rekan KPU atau kita melakukan tugas penyelenggaraan itu, nanti teman-teman pemantau maupun survei tidak mengganggu, sehingga tahapan tetap bisa berjalan sesuai dengan yang ditentukan itu. Kemudian ini yang penting juga adalah kehadiran teman-teman pemantau dan juga lembaga survei itu, harapan kita tujuannya adalah agar dapat meningkatkan partisipasi secara lebih luas, ya. Jadi dengan kehadiran pemantau maupun lembaga survei tadi yang sudah disampaikan itu, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan itu semakin meningkat dan semakin luas itu. Kemudian juga diharapkan dapat mendorong terwujudnya suasana kondusif, ya, aman, damai, tertib dan lancar dalam proses pemilihan itu. Nah, bagi teman-teman survei itu tentu ketentuannya juga harus benar-benar melakukan wawancara, ya. Maksudnya data yang ditampilkan kepada publik hasil surveinya itu betul-betul data yang valid, akurat, hasil wawancara kepada responden yang memang diminta wawancara itu. Kemudian juga tidak mengubah data lapangan maupun dalam proses pengurusan data. Artinya data yang ditampilkan, yang disampaikan kepada masyarakat berdasarkan hasil pantauannya maupun hasil jajak pendapatnya itu memang tadi betul-betul data yang valid, ya. Jadi bukan rekayasa data yang tadi mungkin arahnya dapat menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilihan. Nah, karena pemantauan terutama kalau lembaga survei itu kan dia harus pakai metode, ya, metode ilmiah, ya. Saya kira semua lembaga survei pasti menggunakan itu untuk mendapatkan data hasil surveinya itu, kan ada sampling kan, kemudian data itu diolah kan melalui metode ilmiah. Itu juga harus disampaikan metodenya, metode pencuplikan datanya itu, ya. Apakah dia menggunakan sampling? Apakah ada macam-macam, ya, kalau di metodologi penelitian itu kan banyak, ya. Dia juga harus disampaikan biar kita dan masyarakat juga tahu bahwa ini samplingnya misalnya dengan metode ini dan seterusnya. Termasuk tadi jumlah responden, misalnya di Purbalingga ini dari jumlah pemilih 700.000 sekian itu, dia akan mengambil sampling dengan jumlah responden berapa gitu. Itu juga harus disebutkan. Kemudian tanggal dan tempat survei itu di mana. Kemudian juga yang terpenting juga tadi soal sumber dananya. Nah, ini saya kira ketentuan-ketentuan yang itu harus dipatuhi, ya, oleh lembaga pemantau dan juga lembaga survei, ya, dalam rangka ikut serta memastikan atau ikut serta mensukseskan, ya, pemilihan gubernur, bupati dan wali kota di tahun 2024 ini. Nah, terakhir tentu dari kita, ya, di KPU Purbalingga tentu mengajak, ya, dan juga sekaligus kita melalui tayangan podcast ini tentu menyampaikan informasi bahwa kami di KPU Purbalingga sudah mulai, ya, menerima pendaftaran bagi rekan-rekan yang ingin mendaftar sebagai pemantau pemilihan. Silakan nanti tinggal dipenuhi, ya, persyaratan-persyaratannya apa yang harus disampaikan. Nah, persyaratannya sudah kita upload, ya, di pengumuman di websitenya KPU Kabupaten Purbalingga untuk nanti sama-sama berpartisipasi, ya, dalam rangka sekali lagi memastikan Pilkada Purbalingga tahun 2024 berjalan lancar, damai, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tentu juga partisipasi masyarakat nanti semakin meningkat, ya, dibanding pada pemilihan sebelumnya itu. Saya kira itu, Hikmah, untuk podcast kita hari ini. Baik, Bapak, terima kasih banyak atas ilmu dan wawasannya yang sangat bermanfaat ini, Pak. Jadi kawan-kawan JDIH pun sudah mulai paham, insya Allah mulai paham, karena ada beberapa pertanyaan-pertanyaan tadi, Pak. Baik, Bapak, terima kasih sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Semoga bisa berjumpa kembali, Pak, di episode selanjutnya. Baik, terima kasih, Bapak. Sama-sama, terima kasih. Baik, kawan-kawan JDIH KPU Kabupaten Purbalingga, tadi merupakan podcast Hukum Kepemiluan episode yang ke-12. Terima kasih sudah menonton podcast ini dan semoga yang disampaikan oleh kami ini bermanfaat.
Dan jangan lupa untuk menonton di episode selanjutnya dengan host dan bintang tamu yang luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.